Iya, kemarin kita sudah menyelesaikan Kejadian pasal yang ke-24. Pada akhirnya Ribka dibawa pergi oleh Eliezer, yaitu hamba dari Abraham. Ketika mereka datang, Ishak langsung menyambut dia calon istrinya. Dan akhirnya Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya, lalu mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi Ishak kehilangan ibunya Sarah, tetapi Tuhan memberi dia istri Ribka, ya, dan hatinya terhibur. Pernikahan yang didasari oleh rasa takut akan Tuhan, ya, dari orang tua dan juga dari kedua belah pihak, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, karena itu biarlah kita melandasi semuanya di asas dasar takut akan Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan malam ini yaitu dengan Kejadian 25. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Jadi Abraham itu, ya, istrinya meninggal Sarah, dia nikah lagi, saudara. Yang bernama Ketura itu istrinya Abraham yang kedua. Dia adalah perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh kepada mereka menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Jadi ya, ketika Abraham mengambil istri dan istrinya itu melahirkan lagi banyak anak bagi dia, dia menyuruh mereka meninggalkan Ishak, ya, supaya Ishak memulai rumah tangganya sendiri. Lalu mereka pergi ke sebelah timur. Dan saat itu, saudara, ya, Abraham mencapai umur 175 tahun dikatakan ayat 7. Abraham meninggal, saudara, dan dikuburkan, judul perikopnya. Ayat 7, Abraham mencapai umur 175 tahun, ayat 8, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ayat 9, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Saudara, ya, akhirnya Abraham mati di umur yang mencapai 175 tahun. Dan akhirnya Abraham dimakamkan di samping istrinya. Ingat, yang dulu tanah dibeli oleh Abraham, ya, dari Bani Het. Padahal di situ Abraham adalah orang asing. Tapi karena dia disertai Tuhan, Bani Het memberikan dia sebidang tanah untuk pekuburan bagi keluarganya. Ya, kita melihat di sini, saudara, ya, Abraham menutup mata setelah dia mengambil istri yang lain, yaitu Ketura. Ya, meskipun anak-anak dan cucu-cucu Abraham serta Ketura menerima banyak pemberian dari Abraham, namun semua kekayaan dan juga otoritas Abraham tetap jatuh ke tangan Ishak
karena dia adalah ahli waris yang utama yang sudah dijanjikan Tuhan. Ya, Ishak menerima harta yang terbanyak dari Abraham. Sampai akhirnya Abraham mati dan Allah memberkati Ishak karena dia adalah anak perjanjian. Ya, keturunan Ismail sekarang ayat 12. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir itu hamba Sara. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya, yaitu siapa? Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, ya, Abdil, Adbil, Mibsam, dan Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menatap berhadapan dengan semua saudara mereka. Jadi kita lihat saudara di sini ya, akhirnya Ismail meninggal. Keturunannya Ismail dari Hagar itu punya anak Ismail, yaitu kaum Kedar, Nebayot, di daerah Mesir, ya. Mereka adalah saudara-saudara kita, saudara, ya, dari seberang. Ishak itu mewarisi segala harta ayahnya, saudara. Tapi Ismail tidak, termasuk semua janji-janji Allah atas Abraham itu turun kepada Ishak. Kenapa? Karena dia anak perjanjian. Ya, bahwa Tuhan berkata satu saat keturunanmu akan jadi suatu bangsa yang besar. Bahkan ketika masih anak-anak, Ishak itu ya tidak melawan saat Abraham hendak menyembelih dia. Ishak hanya nurut saja. Ya, karena memang ya Ishak itu sudah dipilih oleh Tuhan. Bahkan ketika dia dewasa, dengan senang hati dia menerima perjodohan. Ya, yang dipilih oleh hamba pembantunya bapaknya, yaitu Eliezer, yang memilihkan dia jodoh. Ya, melalui kisah hidup Ishak kita mengerti, saudara, bagaimana ketika kita mengizinkan Allah memimpin kehidupan kita, saudara, maka kehendak Tuhan itu akan tergenapi atas hidup kita. Ya, itu yang dapat kita pelajari dari Ishak, ya, bahwa ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, maka segala kehendak Tuhan itu akan terjadi. Ishak tidak memberontak dari masih kanak-kanak, dia dipersembahkan, dia diam. Dia cuma tanya, papa mana dombanya? Sudah ada kayu, sudah ada api, dombanya nggak ada. Bahkan ketika bapaknya mengikat dia pun dia tidak memberontak. Ishak anak yang dipilih oleh Tuhan, mewarisi janji-janji Tuhan atas ayahnya. Ya, dan kita melihat ketika dia dijodohkan pun dia tidak memberontak. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan atas hidupnya, itulah yang terbaik. Saudara, kita belajar ya dari kisah hidup Abraham. Ya, akhirnya dia meninggal, ya, tetapi Tuhan menyertai dia sehingga dia juga menurunkan janji berkat itu kepada anaknya Ishak, ya, dan Ishak akhirnya juga boleh mengalami janji berkat. Melanjutkan pembacaan kita, saudara. Ya, kemarin kita sudah membaca tentang Abraham mati, ya, dan akhirnya dia dikuburkan, ya, dan kita sudah melihat juga ada keturunan Ismail, ya, yang ada di Mesir, kebanyakan dari Kedar, Nebayot, dan selanjutnya. Dan hari ini kita akan masuk di Kejadian pasal 25 ayat yang ke-19, Esau dan Yakub, ya. Ya, Kejadian pasal 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Ishak berumur 40 tahun
ketika Ribka dan Betuel orang Aram dari Pandan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Jadi saat Ishak menikah mengambil Ribka itu, ya, dia berumur 40 tahun. 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul, ya. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya, jadi kurang lebih mirip seperti apa yang Abraham alami, ya, istrinya mandul, tapi Tuhan, ya, memberikan dia anak. Demikian juga Ishak, saudara, ya. Ishak ini istrinya mandul. Namun Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Dan Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi buat saudara yang belum punya anak, ya, suami istri harus sepakat berdoa bersama. Jangan hanya istrinya atau suaminya. Di sini kita belajar, ketika Ribka mandul, Ishak yang berdoa. Tumpang tangan di kandungan istrimu, minta anak berkat, anak perjanjian untuk Tuhan berikan, ya. Lalu ayat 22 di sana dikatakan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Jadi anak-anaknya ini dalam kandungan, ya, dikatakan di sana, tetapi ya anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini, saudara, ketika Ishak itu memohon kepada Tuhan, ya, agar Tuhan memberikan dia anak, ya, demikian juga, ya, kita melihat bahwa itu juga pernah terjadi, ya, kepada Abraham ayahnya, tetapi Tuhan mengabulkan. Akhirnya dia mengandung, dan mengandungnya di sini dua orang anak dalam kandungannya, ya, anak kembar, saudara, ya. Dan dia merasa anaknya ini bertolak-tolakan, dari dalam perut aja udah bertolak-tolakan. Lalu dia bilang, kenapa aku harus hidup kalau jika begitu, ya. Lalu dia berdoa meminta petunjuk Tuhan. 23, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ya, ketika dia berdoa, Tuhan berkata ternyata ada 2 suku bangsa dalam rahimmu itu. Wah, dia mengandung 2 anak yang akan menjadi suku bangsa yang besar. Tetapi mereka saling bertolak-tolakan, dan Tuhan berkata anak yang tua itu akan menjadi hamba anak yang muda. Ya, jadi Tuhan sudah menentukan siapa anak yang akan mewariskan janji berkat itu, ya, dalam keturunan di dalam perut, ya. Ayat 24, setelah genap harinya untuk bersalin, ya, memang benar, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya, saudara. Ya, 25, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah juga adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi ada 2 anaknya, yang satu Esau, yang satu Yakub. Saudara ingat, ya, kisah dari sejarah bangsa Israel itu berasal dari Yakub, ya. Jadi ada 2 suku di dalam kandungannya Ribka istri Ishak. Dari inilah kisah sejarah bangsa Israel pertama kali itu ada dalam kandungan Ribka, yaitu dari Ishak keturunan Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, di dalam perut Ribka ada 2 suku yang besar. Salah satunya adalah Yakub yang pada akhirnya menjadi Israel. Ya, saudara, dari sini kita melihat bahwa memang firman Tuhan itu sempurna banget. Apa yang Tuhan janjikan tuh ditarik garis lurus, ya, ini terjadi. Ya, nanti kita lihat, saudara, ya. Ini awal dari kisah bangsa Israel, yaitu dari Yakub. Ya, ini nenek moyang dari bangsa Israel, suatu bangsa yang besar.
Tapi Ishak sayang kepada Esau dan Ribka sayang kepada Yakub. Ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ya, saudara, kita melihat tentang hak kesulungan di sini. Ya, hak kesulungan ini merupakan penghargaan khusus yang diberikan kepada anak sulung. Tidak secara kebetulan dalam satu keluarga itu ada yang namanya anak sulung. Ya, dia memiliki hak kesulungan. Itu diberikan kepada setiap anak sulung, saudara. Hak itu meliputi bagian ganda dari warisan keluarga pada zaman itu, saudara. Jadi dia memiliki warisan lebih besar sebagai anak sulung, akan menerima. Dikatakan di sana hak itu meliputi bagian ganda dari warisan keluarga beserta suatu kehormatan bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi pemimpin bagi keluarga. Anak sulung dapat menjual hak kesulungannya atau memberikannya bila ia menghendaki. Namun dengan berbuat demikian dia akan kehilangan baik benda-benda materi maupun kedudukannya serta otoritasnya sebagai anak sulung, sebagai pemimpin. Dengan menukarkan hak kesulungannya, Esau menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan berkat-berkat rohani, bahkan otoritas-otoritas yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Cuma demi sepiring mangkok kacang merah, dia melepaskan hak kesulungannya. Jadi saudara, pada zaman itu anak sulung itu memiliki hak atau otoritas. Dia punya otoritas sebagai anak sulung. Ke depan dia yang akan menjadi pemimpin di dalam keluarga itu. Bahkan yang berikutnya dia menerima ganda harta warisan itu dia lebih banyak daripada yang lain. Nah, ketika Esau menginginkan makanan yang dimasak oleh Yakub, Yakub bilang, aku akan kasih, tapi hak kesulunganmu kasih sama aku. Dan dia tidak peduli dengan otoritas kesulungannya, dia nggak peduli tentang kepemimpinan yang sudah Tuhan berikan. Dan memang apa yang dinubuatkan di Alkitab, yang Tuhan berfirman kepada Ribka ketika anaknya bertolak-tolakan di dalam kandungan, Tuhan bilang, ada 2 suku bangsa dalam perutmu, dan nanti anak yang kecil itu akan menaklukkan anak yang tua. Ternyata ini yang dinubuatkan. Jadi memang benar, sekalipun Esau terlahir sebagai anak sulung, tetapi kita lihat Yakub lah yang menerima kepemimpinan itu karena dia yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Lalu di sini dikatakan akhirnya Esau memberikan hak kesulungan itu ketika Yakub berkata, jualah dahulu hak kesulungan itu. Jadi kalau kita bertanya kok bisa hak kesulungan, sekarang kita mengerti saudara. Hak kesulungan itu pada waktu itu di zaman mereka adat istiadatnya itu yaitu memiliki hak warisan ganda, memiliki otoritas yang kemudian akan menjadi pemimpin menggantikan orang tua atas keluarga itu. Tapi Yakub tidak peduli dengan itu semua karena memang berarti dia orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga hanya demi semangkok makanan dia menjual. Lalu dia akhirnya bersumpah kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya itu kepadanya. 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dia pandang ringan, saudara. Ia cuma demi sepiring semangkok kacang merah. Kalau orang Manado bilang tuh brenebon, sop brenebon. Memang kalau udah makan brenebon tuh udah lupa segalanya Tapi jangan jual hak kesulungan gara-gara brenebon, saudara Lalu akhirnya dikatakan di sini dia memberikan hak kesulungan itu. Dia nggak peduli dengan otoritas, bahkan berkat-berkat rohani yang akan Tuhan berikan. Esau menukarkan keuntungan yang kekal dari hak kesulungannya dengan kesenangan sesaat dari makanan.
Ya, betapa merugikan saudara ya cuma karena makanan. Dia bertindak berdasarkan kata hatinya dengan memuaskan keinginan yang sesaat saja saat itu tanpa berpikir ya bahkan akan akibat-akibat jangka panjang dari apa yang akan ia lakukan. Kita juga dapat mengambil hikmah dari kisah ini saudara, kita dapat jatuh dalam perangkap yang sama. Hati-hati hanya demi keinginan sesaat, kedagingan sehingga kita menjual pelayanan kita cuma karena kenajisan, percabulan, kita menjual hak berkat-berkat kita dan kita menukarkannya dengan sampah. Banyak orang lebih memilih untuk hidup menikmati dagingnya daripada taat kepada Tuhan sehingga dia melupakan ya berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan itu terhalang karena dosa-dosa. Ya, kita melihat di sini tindakan spontan yang dilakukan oleh Esau ini dampaknya itu sangat panjang. Seringkali ya kejatuhan yang hanya sesaat itu bisa berdampak sangat panjang dalam hidup kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, anak cucu kita. Karena itu hati-hati saudara. Ya, pada mulanya dia mungkin merasa sangat puas ya dengan apa yang dia dapat cuma sepiring mangkok kacang merah itu. Tapi kemudian ya kesenangan yang hanya instan itu ya seringkali tidak bisa ya melihat masa depan yang lebih besar yang Tuhan sudah janjikan. Lalu dikatakan di sana ya dia memberikan saudara semua hak kesulungan yang sudah diberikan kepadanya itu. Ya, maka dikatakan di sana kalau kita lihat ya di situ Tuhan berkata ya lalu akhirnya dia tanpa berpikir panjang ya menukarkan yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Saudara, kita belajar ya. Hari ini kita jangan hanya karena kenikmatan sesaat kita menukarkan berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan berikan dan janjikan dalam hidup kita. Ingat ya, jangan sampai kita kehilangan ya hak-hak rohani, janji-janji Tuhan hanya karena demi keinginan daging, keinginan sesaat yang kita mau. Ya, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kepekaan, lebih dan lebih lagi melihat ke depan. Ada begitu banyak janji dan hak-hak dalam kehidupan rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita mau renungkan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya kami belajar banyak hal malam ini dari kisah bagaimana Esau melepaskan hak kesulungannya dengan begitu mudah. Dan dia rela kehilangan semua hak-hak rohani, berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan janjikan. Hanya demi keinginan sesaat, hanya demi kenikmatan sesaat. Ajar kami Tuhan hari ini untuk mengerti bahwa ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak hak-hak rohani yang sudah Tuhan berikan bagi kami ketika kami mau taat kepada firman-Mu, menjadi anak-anak-Mu Bapa. Ajar kami tidak menukarkan semua hak rohani itu, berkat rohani itu dengan kesenangan sesaat, kejatuhan sesaat dalam dosa. Ajar kami melihat ada rencana Tuhan yang lebih besar di masa depan kami. Dengan kami terus menjaga hidup kudus, sedikit menekan keinginan-keinginan kami, menjaga jalan kami dari segala jalan kejahatan. Ajar kami untuk taat sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar kami boleh menikmati hidup di dalam kebaikan dan kelimpahan yang daripada-Mu Bapa. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu. Karena itu turunlah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun ke atas hidup-Mu mulai hari ini, bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.
Yesus